Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mutasil Adianto. Saya guru bidang studi PPKN di SMP Negeri 4 Wita Ponda, Kabupaten Morowali, dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Manado, NIM 23906024. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 4 Wita Ponda kelas 9 dengan materi norma dalam kehidupan masyarakat dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Mana kabar kalian pagi hari ini? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Kita bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran PPKN. Sebelum kita mengawali kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak minta satu orang untuk memimpin doa pada pagi hari ini, silakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita telah melakukan doa untuk mengawali kegiatan. Dengarkan nama, Bapak akan mengecek hadiran kalian. Adrian, Hadir. Ahmad Jali, Hadir. Niken, Lilis, Merse. Kalian hadir semua ya? Hadir semua. Oke, terima kasih. Sudah hadir semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Baik, sebelum Bapak masuk pada tujuan pembelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali materi yang kemarin. Masih ada di antara kalian yang mengingat materi kemarin. Apa pelajaran kita materi kemarin? Silakan. Tentang norma. Tentang norma. Pengertian norma apa? Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norma yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Iya, pengertian norma ya. Intinya norma itu adalah satu tata aturan yang bagaimana mengatur tentang perilaku kita di dalamnya. Ya, ini masalah norma. Makanya di dalam itu ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan, kemudian ada juga yang norma adat istiadat. Fungsi daripada norma untuk mengatur bagaimana perilaku kita dalam kehidupan masyarakat agar tidak terjadi
ya, dalam kita bersosialisasi ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Biasanya terjadinya konflik antara warga ataupun antara tetangga, antara masyarakat karena komunikasinya yang tidak bagus. Dengan adanya norma, maka kita berperilaku sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh aturan yang ada dalam norma. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ya, melalui kegiatan diskusi peserta didik menganalisis pelanggaran norma dalam masyarakat. Nanti kalian akan menganalisis pelanggaran norma dalam masyarakat. Itu ada 5 norma di dalamnya. Kemudian kalian akan mempresentasikan ya, pemahaman tentang pelanggaran norma dalam masyarakat. Nanti Bapak akan putarkan satu kasus video yang nantinya kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian tentang video seperti apa. Kemudian nanti ada RKPD yang Bapak akan berikan. Apa manfaat? Manfaat dari mempelajari norma ini adalah untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antara masyarakat. Ini manfaat dari norma. Kita pelajari norma ini intinya adalah agar dalam komunikasi kita dengan masyarakat tidak terbentur karena ada kepentingan di dalam. Ingat, kita harus mementingkan kepentingan umum daripada pribadi kita. Utamakan kepentingan umum, ya. Maksudnya kalau ada kegiatan-kegiatan di luar yang ada kaitannya dengan lingkungan umum, kita lebih mengutamakan kegiatan tersebut daripada kepentingan pribadi ataupun golongan, ya. Ya, perhatikan. Catat ya. Catat. Usahakan ada semua pulpen dan buku di atas meja. Sudah ada yang kalian catat? Apa yang kalian catat pada video pembelajaran tadi? Tentang pelanggaran tertutup di sekolah. Salah satu contoh pelanggaran, banyak pelanggaran di tata tertib di sekolah. Kiki coba sebutkan yang sempat kamu catat tadi, Kiki. Menyalahgunakan fasilitas. Menyalahgunakan fasilitas. Galih. Selain menyalahgunakan fasilitas tadi, apa lagi? KBM. Bermain HP saat KBM. Sudi. Berpakaian tidak rapi. Salah satu tadi yang di video berpakaian tidak rapi itu seperti apa tuh? Tidak menggunakan ban pinggang, ya, ingat? Tidak menggunakan ban pinggang ternyata masuk dalam kategori pelanggaran tata tertib di sekolah, ya. Hanya mungkin di antara kalian tapi di sini nggak ada. Semua sudah rapi, sampai di sekolah pakaian sudah rapi, necis, ya keren, ya. Karena memang ketentuan dalam aturan di sekolah, kalian diminta untuk berseragam dengan baik, ya. Saking rapinya, saking apa namanya istilahnya, karena begitu besarnya perhatian pendidikan terhadap peserta didik sehingga dalam pakaian itu harus diatur. Misalnya sepatu warnanya hitam, ya, kaos kaki putih. Jadi ikutin saja, ya. Satu kasus tadi kalian sudah nonton, dia menggunakan seragam, tapi karena kurang ban pinggangnya masuk dalam kategori pelanggaran tata tertib. Oke. Sekarang Bapak minta silakan menghitungnya ke belakang aja, dari belakang kembali ke depan. Buat hitungannya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh dari Putri. 1, 2, 3. Ya, hitungan 1, kelompok 1 sebelah kanannya Bapak. Hitungan kedua buat kelompok di bagian yang di tengah. Kelompok 3 boleh buat di bagian kirinya Bapak. Silakan. Baik, perhatikan. Setelah Bapak membagi kelompok, maka Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik
Ya, nantinya kalian akan mengerjakan secara kelompok, ya. Ya. Silakan dilihat LKPD-nya, dibaca, kemudian untuk menentukan jawaban dari LKPD, maka kalian punya, ada yang bawa handphone ya? Ada. Boleh nanti mencari informasi dari handphone, boleh ya? Selain kelompok 2, ada yang bawa handphone? Nggak ada? Emang nggak bawa? Bawa ya? Nggak apa-apa. Boleh dilihat LKPD-nya ya. Tulis namanya di situ. Ini kelompok. Satu aja ya. Ya, silakan kalian bekerja ya. Yang kalian kerjakan adalah LKPD yang Bapak telah bagikan. Setelah dikerjakan nanti dimusyawarahkan siapa yang mau ambil di depan dari tiap kelompok. Ya. Yang sudah dimusyawarahkan silakan nanti tampil ke depan untuk presentasi. Pencurian masukkan di sini. Jadi Bapak minta dari kelompok 1 aja dulu ya. Silakan kelompok 1 siapa yang mau tampil, siapa yang akan menjadi moderator. Oke. Ya, silakan kasih dekat mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang menuju pada materi norma. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan ada beberapa tujuan pembelajaran dari kami, yaitu peserta didik menguraikan pengertian norma dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang norma. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat. Norma adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Oke, itu aja. Saya akan berikutnya saya serahkan lagi kepada Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengklasifikasi norma dalam masyarakat. Norma terbagi atas 5 bagian, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma adat istiadat. Ya, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan norma, yaitu pelanggaran norma yang ada di masyarakat. Yaitu yang pertama, norma kesopanan, membentak orang yang lebih tua. Norma agama, tidak melakukan kegiatan peribadahan. Dan norma hukum, mencuri atau merampas harta milik orang lain. Norma kesusilaan, mengejek nama baik seseorang. Dan yang terakhir, norma adat istiadat, tidak melakukan adat istiadat yang berlaku di lingkungan. Jadi jika ada pelanggaran, maka tidak lepas dari sanksi, yaitu yang pertama, sanksi dari norma kesopanan adalah sanksi sosial. Norma agama, dosa hingga mendapatkan siksaan setelah meninggal dunia. Sanksi norma hukum, denda hingga pidana penjara. Norma kesusilaan, diasingkan dari masyarakat. Dan norma adat istiadat mendapatkan karma.
Jadi karma dalam pelajaran agama Hindu itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadi jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapat yang baik, dan jika berbuat yang buruk, kita akan mendapatkan hasil yang buruk juga. Cukup sekian dari presentasi kami. Kelompok lain, jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan kelompok 2 dan 3. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ya, saya dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang menanyakan hal tentang norma pada kelompok 1. Bagaimana penerapan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan, jadi kita harus menaati norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat kita, seperti misalnya jika kita ada norma agama, jadi norma agama menyangkut ibadah agama kita masing-masing atau kepercayaan kita. Jadi kita harus rajin bersembahyang menurut ajaran agama kita, dan pada norma kesopanan kita harus sopan pada orang tua kita dan semua orang yang kita temui. Cukup itu saja. Ada yang lain? Masih ada yang lain? Kelompok 3, silakan. Kalau tidak ada, ya sebentar aja di kelompok lain. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Dan ini presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, demikian tadi pemaparan dari kelompok 1 ya. Kemudian kita beranjak kembali ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, yang lain silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma yang akan dibacakan oleh Gale dan Juli. Pengertian norma dapat disimpulkan bahwa norma sosial merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat dan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma akan norma atau peraturan yang ada di orang itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Norma kesopanan yaitu menggunakan bahasa yang sopan, menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua. Lanjut ke norma agama, melaksanakan sholat 5 waktu, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menghindari konsumsi makanan atau minuman yang haram. Masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Ya, baik, terima kasih. Kalian telah mempresentasikan hasil kegiatan kalian dari kerja kelompok ya. Kemudian ada perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk tampil menyajikan hasil karya kalian, menyajikan atau mempresentasikan kegiatan selama pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya boleh ya, satu orang memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh Niken, siapa di belakang Kiki ya? Boleh Kiki. Ya, Kiki aja dulu. Situ aja.
kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita dapat memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Aplaus semua. Boleh satu lagi? Oke. Ya, jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, kita mendapatkan berbagai macam pemahaman tentang norma, yakni pengertiannya, macam-macam norma, contoh norma, serta sanksi yang berlaku saat kita melanggarnya. Oleh sebab itu, kita harus melakukan dan menjalankan norma yang ada agar kedamaian tercipta dan konflik tidak terjadi dalam lingkungan tersebut. Sekian. Jadi terima kasih atas kesimpulan yang telah kalian bacakan, kalian sampaikan. Oke, Bapak akan lanjut sedikit. Apa yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran tentang norma pada hari ini adalah tujuan norma adalah yang pertama. Tadi kita sudah mengetahui ya ada manfaat. Tujuan daripada norma adalah bagaimana kita mempelajari ya berperilaku, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan keluarga, di sekolah maupun di tengah masyarakat. Karena dengan adanya norma, maka perilaku kita akan terkontrol. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bahasanya kita seperti apa ya? Ketika kita berbicara dengan anak yang lebih muda daripada kita, bahasa pun kita harus seperti bagaimana. Makanya tentunya dengan ada norma, perilaku kita untuk melakukan sesuatu, kegiatan sesuatu itu terpantau dan bisa kita lakukan dengan cara yang baik. Jangan ngomong di saat orang tua kalian bicara, orang tua lagi duduk, kalian ngomongnya sudah pakai kaca pinggang ya. Atau apa itu misalnya, itu sudah nggak sopan. Atau ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ketika ada orang tua yang lagi ngobrol dan lain sebagainya, pasti kita akan pamitan ya. Tabe Pak, permisi Pak, itu bahasanya kita kepada orang tua. Itu adalah bentuk tata krama kita terhadap norma norma santun, norma kesopanan ya. Jadi semua perilaku kita lakukan itu ada kaitannya dengan norma. Karena norma itu adalah pembatasan, aturan yang kita akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan perilaku yang baik. Jadi kita tidak ngomong sembarangan kepada orang lebih tua ya. Tadi dari penyampaian kalian, dari beberapa penyampaian presentasi, ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, bahkan sampai pada norma adat istiadat. Itulah norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ada ketentuan di dalam norma. Misalnya satu contoh, Bapak berikan gambaran yang paling singkat aja. Norma yang paling tegas itu adalah norma hukum. Kenapa norma hukum dikatakan norma yang paling tegas? Di saat kalian melakukan tindakan kriminalitas, ya, maka pada saat itu pula kita akan diberikan sanksi. Ini norma hukum, ya. Kalian mencuri misalnya, ya, norma hukum. Mencuri milik orang, maka pada saat itu pula kita akan dilaporkan dengan cukup bukti yang kuat, diproses, kemudian setelah itu kita akan dipidana sebagaimana ketentuan dalam undang-undang pencurian. Ya, demikian kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini. Silakan dikembalikan pekerjaannya yang tadi, kemudian diatur seperti biasa meja-meja, boleh dikembalikan. Ya, Bapak singgung sedikit mengenai sebagai kesimpulan ya, punya peraturan yang sudah dibuat dalam norma, tentunya kita akan jalankan sebagaimana ketentuan tersebut. Ketika kita melanggar, maka juga ada sanksi.
Ya, bukankah tadi ada setiap norma memiliki sanksi ya? Norma agama, sanksinya nanti kita akan dapatkan kalau sudah akhirat ya. Kalau Islam, dalam Islam nggak sholat, ada nggak yang larang? Iya. Dilarang, ada larangan dari orang tua sholat. Nah, itu sudah perintah sudah. Karena saking pentingnya itu sholat dalam agama Islam ya. Hanya orang tua, bukan cuma di lingkungan orang tua, di sekolah juga diberikan pemberian materi tentang bagaimana kita taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan agama. Kemudian norma hukum. Satu catatan yang paling rinci adalah ketika kita berbicara tentang norma hukum, siapapun di dalam ya sebagai ketentuan yang membuat aturan, setelah aturan itu disahkan, maka pembuat ketentuan itu juga tunduk terhadap hukum tersebut. Jadi bukan berarti si Mercy sudah membuat aturan, kemudian dia sendiri tidak taat kepada aturan. Saya yang buat, ngapain sama tunduk pada aturan? Boleh ya. Ketika ada satu lembaga yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat peraturan, setelah peraturan itu dibuat, maka semua warga negara di dalamnya harus mengikuti ya peraturan tersebut. Sifatnya mengikat secara keseluruhan, tidak ada terkecuali, baik pejabat maupun rakyat kecil, semuanya terikat dengan aturan. Kemudian ada lagi norma kesopanan, cara kita berperilaku, ya, sopan santun. Kemudian ada norma kesusilaan, itu datangnya dari hati nurani. Misalnya kalian kerjain teman kalian sampai sedih, nangis dan lain sebagainya, merasa bersalah nggak kalian? Bersalah ya. Perasaan akan muncul merasa bersalah itu dari dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah norma adat istiadat. Setiap adat istiadat muncul satu norma. Di Puntari Makmur di sekolah kita ini banyak suku di dalamnya. Tentunya masing-masing suku memiliki tradisi yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda. Ketika kalian melihat teman kalian ya melakukan tradisi, jangan kalian katakan apa itu. Nggak boleh ya. Jangan merasa bahwa adat istiadat kita itu yang paling benar, tidak. Kita menghargai adat istiadat orang lain atau budaya orang lain atau suku orang lain, itu merupakan bentuk apa? Bentuk kita mempercayai adanya persatuan dan kesatuan, ada toleransi di dalamnya, menghargai perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kira-kira apa yang kalian belum pahami dalam pembelajaran pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari? Ada yang kalian merasa susah dan lain sebagainya? Apanya yang susah? Coba satu orang. Kira-kira yang susahnya di mana? Atau tingkat kesulitannya di mana? Boleh satu orang. Tidak ada yang susah ya? Tidak ada. Terus apa yang paling menarik dalam kegiatan pembelajaran pagi ini? Coba. Kota, apa yang paling menarik buat kamu, Kota? Saat mempresentasikan hasil di depan. Apalagi yang lain? Kerjasama. Ada kerjasama ya. Apalagi? Bertanya. Apalagi di depan? Tidak menarik nggak? Kira-kira dengan adanya media ya. Ya. Ya, sekarang kita kembali pada tugasan ya. Ini ada tugas individu. Silakan dikerjakan. Tulis namanya. Ya, tulis namanya ya. Sudah selesai? Saya itu. Oke, kalau sudah selesai, silakan di
diantar kemana. Jangan lupa namanya. Jangan langsung keluar, kita akan berdoa dulu baru kembali. Surat. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pertemuan pekan depan, kita akan masuk pada materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Sebagaimana awal kegiatan tadi kita melakukan doa untuk mengawali kegiatan, dan di akhir kegiatan pula maka kita tutup dengan doa. Silakan satu orang yang memimpin doa untuk kegiatan penutup pembelajaran. Silakan.